Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, kali ini saya akan membahas mengenai ujian orang yang akan naik derajat nggih, jika mampu melampauinya. Dan ini menurut ilmu Titan nggih dulur, di mana kebanyakan orang pernah atau sudah mengalaminya sendiri. Dulur sing rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, dalam hidup tidak lepas yang namanya ujian atau cobaan. Tinggal bagaimana seseorang tersebut menyikapinya. Merasa berat atau ringannya cobaan itu tergantung bagaimana cara pandang seseorang nggih. Tetapi bukan berarti seseorang yang mengalami cobaan berat kemudian lantas kita mengatakan hal itu adalah sepele. Karena bisa jadi apa yang dialami orang lain ketika menimpa pada diri kita belum tentu kita sanggup untuk bisa survive seperti orang tersebut. Jadi berat ringannya cobaan, jika menurut pandangan manusia itu berat, maka tidak bagi Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah salah meletakkan beban pada pundak seseorang. Artinya ketika panjenengan merasa cobaan atau ujian berat, maka bisa jadi karena memang Anda kuat untuk melaluinya. Dan setelahnya bisa jadi derajat Anda dimuliakan. Lalu seperti apa ujian atau cobaan seseorang yang bisa menaikkan derajat dirinya? Dan apa yang saya sampaikan ini tidak berkaitan dengan agama tertentu nggih dulur. Di sini saya berbicara secara universal nggih. Ketika panjenengan menggolongkan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan keyakinan panjenengan masing-masing, silakan. Tetapi saya tidak mengkotak-kotakkan keyakinan dan kepercayaan Anda. Ilmu Titan itu mengenai laku kehidupan nggih dulur, dan semua penganut ajaran agama itu juga mengalami. Hanya saja solusinya itu disesuaikan dengan keyakinannya masing-masing nggih. Jadi lek panjenengan fanatik pada keyakinan tertentu, maka abaikan saja apa yang saya sampaikan. Karena saya selalu menekankan bahwa semua ajaran agama itu mengajarkan yang baik nggih. Tinggal bagaimana manusianya. Baik dulur, ujian seseorang yang derajatnya akan dinaikkan, yang pertama ujiannya adalah ngenteni atau menunggu penantian, di mana ngenteni ini adalah pekerjaan yang dibilang menjenuhkan nggih. Dan disitulah letak seberapa besar kesabaran kita, seberapa besar kesetiaan, keteguhan dan kepercayaan kita bahwa penantian kita ini akan berbuah manis. Wong nandur mesti ngunduh nggih. Jika yang kita tanam adalah sesuatu hal yang baik, tetapi kita belum mendapatkan sesuai dengan apa yang kita tanam, maka jangan pernah berpikiran bahwa itu sesuatu yang sia-sia. Jika tidak datang pada waktu yang dekat, maka pasti akan datang pada waktu yang tepat. Ini bukan saya saja nggih dulu yang bilang. Semua ajaran agama pun juga mengajarkan demikian. Sabar nggih. Ujian menunggu itu memang melelahkan. Karena waktunya tidak bisa dipercepat juga tidak bisa diperlambat. Karena sesuatu yang hadir pada kita itu tidak ada yang kebetulan. Semua sudah tertulis dan kita tinggal menunggu waktu yang tepat. Tetapi
Bagi orang yang tidak kuat menunggu dan kesabarannya ini sudah habis, maka terkadang apa yang diterimanya juga tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nggih. Karena semesta itu yang dibaca adalah motifnya, bukan tentang seberapa lama. Yang kedua, ujian orang yang akan dinaikkan derajatnya ini adalah mengenai dewian, ujian dewian terasing atau sendiri. Nah, biasanya orang yang akan naik derajatnya memang segalanya dirasakan sendiri, terutama saat jatuh, kepedihan, beban yang berat, di mana tidak ada orang lain yang menolong maupun membantu. Tetapi dalam kesendiriannya itu juga tidak menggerutu, menyalahkan orang lain yang tidak bisa mengerti akan diri kita. Kenapa tidak ada yang menolongku? Ternyata saat kesendirian itu di mana kita memainkan kesadaran kita, tidak lain adalah waktu yang baik untuk merenung. Merenung sesuatu yang mungkin pernah kita lewati. Merenung sesuatu yang harusnya kita perbaiki. Tuhan mengizinkan kita sendirian menyelesaikan permasalahan karena Tuhan sendirilah yang akan menolong kita. Jadi dulur, ketika panjenengan merasa cobaan berat, tidak ada seorang pun yang menolong Anda. Segalanya dipikirkan sendiri. Walaupun sudah berusaha minta bantuan sana sini, belum ada hasil. Percayalah bahwa ketika jalur yang panjenengan ambil itu baik, pasti akan menemukan solusinya. Bagaimana Tuhan menolong kita? Dengan cara memberikan solusi lewat ide maupun insting kita. Kadang dulur, hal sepele itu menjadi solusi atas permasalahan kita yang besar. Contohnya, ketika kita melihat binatang, di mana pergerakannya itu menggambarkan sesuatu yang bisa kita tangkap, bahwa apa yang kita lihat berarti aku harus melakukan sesuatu kurang lebih seperti itu. Nah, muncullah ide-ide itu secara alami bahwa permasalahanku akan aku selesaikan seperti ini. Padahal sepele sekali setelah melihat pergerakan dari binatang tersebut. Ini tidak masuk akal nggih dulur bagi orang yang intuisinya mungkin kurang tajam. Tetapi bagi seseorang yang sudah mentok, biasanya instingnya ini terasah dengan baik hanya karena hal-hal sepele yang dia lihat. Kita belajar tidak hanya dari orang lain nggih. Kita belajar dari alam semesta di mana binatang dan tumbuhan yang kita perhatikan itu bisa menjadi solusi atas permasalahan kita. Walaupun tidak semuanya, tetapi disitulah insting kita terasa. Ujian yang ketiga adalah kuda, di mana ini tantangan dari dalam maupun dari luar. Bisa dari orang lain, bisa dari diri sendiri maupun dari keadaan. Contohnya adalah jika dari diri sendiri ini perasaan galau, perasaan marah, benci, iri, dan lain sebagainya yang ada di hati. Ini kuda. Lalu jika datang dari orang lain, bisa dihina, kemudian direndahkan, dianiaya, disakiti, dizolimi, dan lain sebagainya, di mana perlakuannya ini adalah menyakiti baik secara mental maupun fisik. Kemudian kalau dari keadaan itu bisa jadi mungkin bencana alam atau juga kemiskinan contohnya. Nah, goda yang seperti ini dulur terkadang diizinkan Tuhan supaya kita memiliki kesadaran tinggi dimana kalau kita sabar nerimo maka ganjarannya adalah
naik derajat kita satu level lebih tinggi daripada sebelumnya. Dimana tujuannya adalah untuk memperkuat batin. Karena orang yang kuat itu sebenarnya adalah orang yang sering ditimpa ujian ataupun cobaan. Dari ketiga ini salah satunya, nggih. Jadi apa-apa yang kita alami tidak lain adalah untuk menguji kita seberapa kuat batin kita menerima itu. Bolehkah kita melawan? Disesuaikan dengan kondisi nggih dulur, di mana bukannya kita melawan tetapi kita membentengi diri supaya tidak merugikan diri kita sendiri nggih. Contoh ketika dizolimi, jika mental Anda kuat tidak masalah, Anda hanya diam saja menerima dengan ikhlas dan legowo. Tetapi jika itu bisa mengganggu psikis Anda, maka Anda pun berhak untuk berbicara atau membela diri nggih. Sebatas membela diri nggih, bukan membalas. Karena kalau membalas itu kita tidak ada bedanya dengan pelaku, tetapi ketika kita hanya membela diri, itu tujuannya untuk melindungi mental dan psikis kita, itu saja nggih. Selebihnya biar menjadi urusan Tuhan, karena semua apa-apa yang kita lakukan itu ada nilainya sendiri-sendiri. Tetapi jika kita bersabar atas apa yang terjadi pada diri kita, nggih, godane donya kuwi mang iso teratasi dengan baik, maka hadiahnya adalah derajat Anda naik lebih tinggi daripada sebelumnya. Kualitas Anda sudah teruji. Kemudian ujian yang keempat itu adalah dilulu atau diujo, atau diberi kenikmatan hidup berupa kesuksesan ataupun kekayaan. Ketika kita diuji dalam posisi tertinggi, posisi kita, apakah ego kita juga ikut tinggi? Apakah kita menjadi berbangga diri? Apakah berubah menjadi sombong? Atau lupa kacang pada kulitnya? Karena dulur, biasanya seseorang yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian hidupnya di atas daripada yang lainnya, hidup kaya, sukses, apapun yang diinginkan bisa tercapai, ini biasanya diikuti dengan ego yang tinggi, rasa bangga diri, merasa diri ini lebih baik daripada yang lainnya, merasa kesuksesan dan keberhasilan itu didapatkan dari jerih payahnya. Ya memang benar atas kerja kerasnya, tetapi tetap diingat apa-apa yang kita miliki itu hanya titipan. Bahkan restoran yang kita miliki pun hanya mampu kita makan sepiring saja, tidak seluruh restorannya. Bukan begitu dulur? Nah, ketika ujian kesuksesan dan kekayaan itu datang, maka apakah kita bisa mengendalikan diri? Jika panjenengan mampu mengendalikan itu, di mana posisi tertinggi Anda dalam keadaan kesuksesan dan kekayaan tetap rendah hati, itulah tanda bahwa derajat Anda akan dinaikkan. Apalagi tingkatan spiritual orang yang sudah tinggi, nggih, harta itu hanya di tangan, tidak di hati. Yang kelima adalah ujiannya jujur. Jujur pada diri sendiri ataupun jujur pada saat tidak ada siapapun. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang mana itu adalah kesempatan kita, contohnya ada uang di mana ini bisa kita pergunakan, tetapi sebenarnya ini bukan hak kita. Tidak ada orang yang tahu kita menggunakan uang tersebut, karena uang tersebut juga tidak ada yang memiliki. Tetapi ini bukan hak kita, maka kejujuran kita sedang diuji. Apakah kita mengambilnya
atau mengamankan uang tersebut di mana seharusnya uang tersebut dipergunakan. Dan ini biasa terjadi pada orang-orang yang memiliki kedudukan. Atau bisa juga orang yang memang sedang membutuhkan. Disitulah letak kejujuran kita diuji. Karena sudah punya pemikiran, merasa bahwa apa yang kita lakukan itu diawasi oleh Tuhan semesta alam. Pada intinya adalah apakah kita geleman, ada orang ataupun tidak ada orang, kita tetap berlaku sama. Dan yang terakhir adalah kritikan. Dulur, tidak semua orang itu mau menerima yang namanya saran dan kritik. Tetapi seseorang yang mungkin memiliki kekuasaan ataupun memiliki pengaruh tertentu biasanya tidak menerima kritik. Walaupun tidak semua dulur. Tetapi seseorang yang berjiwa besar ketika ada kritikan dia akan mempertimbangkan dan menerima, menelaah apakah kritikan ini membangun atau menjatuhkan. Memang terkadang kritikan itu terdengar tidak mengenakan dan pada umumnya tidak semua orang mau menerima kritikan. Tetapi ujian orang yang naik derajatnya itu salah satunya adalah kritikan. Bagaimana cara menyikapinya dengan ego, menerima ataupun mempertimbangkan. Seseorang yang berbesar hati dan berlapang dada menerima kritikan tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas diri dulur. Namun dulur, zaman sekarang untuk membedakan kritikan dan menjatuhkan itu beda tipis. Terkadang bulian, menjatuhkan, tuduhan itu dibalut dengan kata kritik. Baik dulur, demikian ujian seseorang yang akan naik derajat menurut ilmu Titen Jawa dan tentunya banyak yang mengalami seperti apa yang saya sampaikan. Saya Fitri Ika. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.